Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan jurnal praktikum teknologi sediaan steril injeksi piridoksin HCl. Saya Eka Ayu Agustin, NIM 19330085 ingin menjelaskan syarat sediaan jadi. Parameter yang pertama yaitu sterilisasi, spesifikasi sediaan yang akan dibuat dan syarat farmakope steril. Yang kedua, pirogen, spesifikasi sediaan yang akan dibuat dan syarat farmakope bebas pirogen. Yang ketiga, partikulat, spesifikasi sediaan yang akan dibuat dan syarat farmakope bebas partikulat. Yang keempat, homogenitas, spesifikasi sediaan yang akan dibuat dan syarat farmakope homogen. Yang kelima, stabilitas, spesifikasi sediaan yang akan dibuat dan syarat farmakope stabil. Yang keenam, pH, spesifikasi sediaan yang akan dibuat dan syarat farmakope, pH antara 2,0 sampai 3,8. Yang ketujuh, pemberian. Yang pertama ada warna, spesifikasi sediaan yang akan dibuat dan syarat farmakope larutan bening. Yang kedua ada bau, spesifikasi sediaan yang akan dibuat dan syarat farmakope tidak berbau. Yang kedelapan ada kadar bahan aktif. Syarat farmakope yaitu injeksi piridoksin HCl mengandung piridoksin HCl tidak kurang dari 95,0% dan tidak lebih dari 115,0% dari jumlah yang tertera pada etiket. Yang kesembilan, berat atau volume per unit. Spesifikasi sediaan yang akan dibuat 1,1 mili. Yang ke-10, secara sterilitas, spesifikasi sediaan yang akan dibuat dan syarat farmakope, sterilisasi air panas basah menggunakan autoklav pada suhu 121 derajat Celcius selama 15. Yang ke-11, wadah, spesifikasi sediaan yang akan dibuat dalam ampul kaca berwarna coklat dan syarat farmakope dalam wadah dosis tunggal atau ganda sebaiknya dari kaca tipe 1 terlindung dari cahaya. Yang ke-12, label, spesifikasi sediaan yang akan dibuat dan syarat farmakope obat keras. Baik, nama saya Meila Putri Al-Karimah, NIM 19330086. Selanjutnya saya akan membacakan formulir pemecahan masalah. Next. Rumusan masalah yang pertama yaitu bentuk sediaan apa yang sesuai untuk dibuat sediaan steril injeksi vitamin B6. Komponennya adalah larutan, suspensi, dan emulsi. Prosesnya itu pencampuran. Pengawasan mutunya itu uji kejernihan. Keputusan yang dibuat yaitu larutan karena vitamin B6 mudah larut dalam air. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu sediaan steril jenis apa yang dapat dibuat untuk vitamin B6. Komponennya ada injeksi volume besar dan volume kecil. Prosesnya itu pengukuran. Pengawasan mutunya yaitu penetapan volume injeksi dalam wadah. Keputusan yang dibuat yaitu menggunakan injeksi volume kecil karena dosis pemakaian vitamin B6 relatif dan untuk satu kali pemakaian. Kemudian rumusan masalah yang ketiga, bahan pembawa apa yang sesuai dalam pembuatan injeksi larutan vitamin B6. Komponennya ada Aqua Pro Injection, api bebas O2, api bebas CO2, gliserol, dan isopropil. Prosesnya itu ada Aqua Pro Injeksi. Pengawasan mutunya itu melalui uji kejernihan. Keputusannya itu digunakan Aqua Pro Injection karena dapat melarutkan bahan aktif dengan sempurna dan merupakan zat pembawa yang baik serta memang ditunjukkan untuk pembuatan larutan steril. Masalah yang keempat yaitu larutan vitamin B6 bersifat hipotonis, sedangkan yang diinginkan larutan yang isotonis. Bagaimana cara agar diperoleh larutan yang isotonis? Komponennya ada dengan penambahan zat isotonis yaitu NaCl 0,9% dan asam borat. Prosesnya itu melalui proses pencampuran, pengawasan mutunya itu melalui uji isotonis. Keputusan yang dibuat yaitu ditambahkan NaCl 0,9%. Karena tidak OTT dengan bahan aktif dan bahan tambahan lain. Selain itu, NaCl juga merupakan garam yang penting dan banyak terdapat dalam tubuh untuk mempertahankan tekanan osmotik dalam darah. Next. Next. Rumusan masalah yang kelima yaitu bagaimana agar dapat diperoleh pH larutan yang sesuai dan stabil dalam penyimpanan. Komponennya itu dengan penambahan dapar, yaitu ada dapar fosfat dan dapar asetat. Prosesnya itu melalui pencampuran, pengawasan mutunya itu melalui penetapan pH. Keputusan yang dibuat yaitu dengan menggunakan dapar fosfat karena baik digunakan untuk penstabilan pH larutan. Rumusan masalah yang keenam yaitu bagaimana agar larutan tidak bereaksi dengan ion logam. Komponennya yaitu dengan penambahan bahan penghelat seperti HCl dan Na2-eta. Prosesnya itu pencampuran. Keputusannya itu digunakan Na2-eta untuk membentuk kompleks dengan logam seperti Cu, Zn, dan Fe yang mengkatalis penguraian oksidasi dari molekul obat sehingga tidak bereaksi atau berikatan dengan logam pada botol ampul kaca.
Rumusan masalah yang ketujuh, di sini ada metode sterilisasi apa yang sesuai untuk membuat injeksi vitamin B6 agar diperoleh stabilitas yang baik. Komponennya itu ada teknik aseptik dan non-aseptik. Prosesnya itu autoclave. 121 derajat selama 15 menit. Pengawasan mutunya itu uji sterilisasi. Keputusan yang dibuat yaitu melalui uji sterilisasi non-aseptik. Dengan cara sterilisasi air panas basah menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit, karena bahan aktif dan bahan tambahan lain yang digunakan tahan pemanasan dan pembawanya air, sehingga cocok digunakan autoclave menggunakan autoclave. Rumusan masalah yang ke-8 yaitu bagaimana menentukan wadah yang cocok. Komponennya yang pertama ada ampul, vial, botol, dan infus. Prosesnya itu pengisian dalam wadah. Pengawasan mutu yang digunakan yaitu uji wadah kaca. Keputusan yang dibuat yaitu ampul karena digunakan untuk dosis tunggal 1 kali pemakaian. Rumusan masalah yang ke-9 yaitu bagaimana menentukan penandaan atau penggolongan sediaan injeksi vitamin B6. Komponennya itu ada obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas. Prosesnya itu penulisan pada kemasan, etiket, dan brosur. Keputusan yang dibuat yaitu obat keras karena sediaan atau larutan dibuat dalam bentuk injeksi dan semua sediaan injeksi merupakan obat keras yang harus digunakan atau diperoleh dengan menggunakan resep dokter. Baik, di sini saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Anggun Nopalin dengan NPM 19330092. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel formulasi sediaan. Boleh di next. Baiklah, di sini ada tabel formulasi sediaan injeksi piridoksin HCl, di mana untuk bahan yang pertama itu ada piridoksin HCl, berfungsi sebagai bahan aktif dalam sediaan injeksi. Secara farmakologi bermanfaat sebagai defisiensi vitamin B6 untuk lazim atau literatur yang biasa digunakan itu 2,5% sampai dengan 5%. Untuk formula yang kami gunakan itu ada 2,5%. Untuk penimbangan bahan per unit itu kami buat 1,1 mili. Untuk per batch-nya itu kami buat sebanyak 20 ampul. Untuk penimbangan bahan piridoksin sendiri untuk per unitnya 0,0275 gram dan untuk per batch-nya 0,75 gram. Lalu ada Aqua Pro injeksi di mana di sini berfungsi sebagai pembawa lazim atau literatur at 100 mili. Untuk penimbangan bahan sendiri per unit 1,1 mili dan per batch-nya 30 mili. Kemudian ada NaCl berfungsi sebagai zat pengisotonis. Untuk lazim atau literatur penggunaan itu biasanya 0,9%. Untuk formula yang kami gunakan juga 0,9%. Untuk penimbangan bahan per unit itu ada 0,0099 gram dan per batch-nya ada 0,27 gram. Lalu di sini ada natrium hidroksida atau NaOH, di mana berfungsi sebagai adjust pH, di mana lazim atau literatur yang biasa digunakan itu QS atau secukupnya, formula yang kami gunakan 1%. Untuk penimbangan sendiri, per unitnya itu ada 0,011 gram, dan per batch-nya ada 0,3 gram. Kemudian di sini ada Na2-eta sebagai zat pengkelat, lazim atau literatur penggunaan itu 0,1 sampai dengan 0,2%. Formula yang kami gunakan yaitu sebanyak 0,2%. Kemudian untuk penimbangan bahan per unitnya 0,0022 gram. Untuk per batch-nya sendiri sebanyak 0,06 gram. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada perhitungan. Perhitungan di sini merupakan penguraian dari hasil dari tabel formulasi tadi, di mana untuk piridoksin HCl sama dengan 2,5%. Untuk ampul per unitnya kami buat yaitu 1,1 mili. Untuk ampul per batch-nya digunakan rumus di sini N plus 2 dikali P aksen ditambah 2 kali 3 mili, di mana didapat N yaitu 20, karena dibuat 20 ampul per batch-nya, kemudian ditambah 2 dikali 1,1 merupakan nilai dari P aksen, dan ditambah 6 yang merupakan hasil dari 2 kali 3, di mana didapat 22 dikali 1,1 dikali 6, didapat 24,2 ditambah 6 mili, kemudian didapat hasil 30,2 mili, dibulatkan menjadi 30 mili per batch. Kemudian di sini ada perhitungan piridoksin. Untuk per unitnya, piridoksin yang digunakan yaitu 2,5% dikali 1,1 didapat hasil 0,0275 gram.
Untuk per batch-nya sendiri 2,5% dikali 30 mili sama dengan 0,75 gram. Selanjutnya untuk perhitungan NaCl per unitnya kami gunakan 0,9% dikali 1,1 sama dengan 0,0099 gram. Untuk per batch-nya 0,9% dikali dengan 30 mili sama dengan 0,27 gram. Lalu di sini ada untuk perhitungan aqua pro injeksi sendiri per unit ada 1,1 mili, untuk per batch-nya ada 30 mili. Kemudian ada perhitungan NaOH atau natrium hidroksida, di mana per unitnya itu digunakan 1% dikali 1,1 itu didapat hasil 0,011 gram. Untuk per batch-nya 1% dikali 30 mili didapat hasil 0,3 gram. Lalu di sini ada perhitungan Na2 eta, di mana untuk per unitnya sendiri 0,2% dikali 1,1 didapat hasil 0,0022 gram. Dan untuk per batch-nya 0,2% dikali 30 mili didapat 0,06 gram. Kemudian di sini ada hasil perhitungan tonisitas dari NaCl, digunakan rumus Pi sama dengan W dikali E dikali 111,1, di mana nilai W yaitu 2,5 per 100 dikali 30 mili, nilai E 0,21 dan dikali 111,1. Selanjutnya didapat hasil dari W yaitu 0,75 dikali dengan nilai E 0,21 dan dikalikan dengan 111,1 didapat hasil 17,49 mili. Di sini artinya jika 0,5 gram piridoksin HCl ditambah dengan 17,49 mili aqua pro injeksi itu belum isotonis atau tidak isotonis. Nah, maka untuk mengisotoniskan piridoksin tersebut digunakan NaCl, yaitu perhitungannya 30 mili dikurang dengan 17,49 mili didapat 12,51, kemudian dikalikan dengan 0,9% bobot per volume dari NaCl, didapat hasil yaitu 0,11 gram NaCl. Perkenalkan, saya Nurvita Aini, NIM 193300090 akan menjelaskan tentang prosedur kerja. Next. Di sini ada kegiatan produksi. Yang pertama, membuat aqua pro injeksi. Air aquades dipanaskan dalam Erlenmeyer tertutup sampai suhunya mencapai 50 derajat sampai 70 derajat Celcius. Kemudian dipindahkan ke dalam gelas beker. Yang kedua, piridoksin HCl, aqua pro injeksi, NaCl, NaOH, Na2 eta ditimbang dengan menggunakan kaca arloji sesuai dengan perhitungan. Yang ketiga, bahan yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam gelas beker yang telah dikalibrasi. Yang keempat, ukur volume zat yang telah dilarutkan di atas dan di dalam gelas ukur atau gelas beker. Yang kelima, aqua pro injeksi dituangkan ke dalam untuk dilarutkan zat dan membilas kaca arloji sampai mencapai tanda batas kalibrasi. Yang keenam, kemudian disaring dengan kertas saring sehingga didapatkan injeksi piridoksin HCl yang jernih. Yang ketujuh, ukur kembali hasil penyaringan dan tambahkan aqua pro injeksi at 30 mili. Yang kedelapan, saring lagi untuk penyaringan kedua. Yang ke-9, masukkan ke dalam buret. Yang ke-10, masukkan ke dalam ampul dengan dilebihkan 0,1 mili. Yang terakhir, 11, aliri dengan uap air dan disemprot dengan gas N2 nitrogen. Next. Baiklah, saya lanjutkan. Saya perkenalan dulu. Nama saya Hilda Yushifa Ardesta, NIM 1933088. Nah, di sini saya membahas tentang evaluasi mutu sediaan. Nah, di sini ada 7 evaluasi. Yang pertama uji organoleptis, yang kedua uji kejernihan, ketiga uji kebocoran dan sterilisasi, keempat penentuan pH, kelima uji endotoksin bakteri, keenam uji partikulat, ketujuh uji keseragaman sediaan.
Nah, uji organoleptis ini menggunakan panca indera, prosedurnya ambil sampel secukupnya, lakukan pengamatan, dan hasilnya tidak berbau, warna jernih. Kedua, uji kejernihan dengan cara periksa wadah bersih dari luar di bawah penerangan cahaya terhalang terhadap refleksi. Kedua, dengan menggunakan dasar hitam dan putih jika pengotor berwarna gelap dapat terlihat pada dasar putih dan sebaliknya. Dengan hasil jernih. Ketiga, uji kebocoran dan sterilisasi dengan parameter berdasarkan pengontrolan suhu dan waktunya. Dengan cara letakkan ampul dalam posisi terbalik pada beaker glass yang telah dialasi kasa steril, lalu tutup beaker glass dengan kertas perkamen 2 rangkap dan ikat dengan tali. Kedua, sterilisasi atau autoclave dengan suhu 115 selama 30 menit dengan hasil 20 ampul yang dibuat tidak mengalami kebocoran dan steril. Next. Keempat, ada penentuan pH dengan alat pH meter. Tujuannya mengetahui pH sediaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Prinsipnya pengukuran pH cairan uji menggunakan potensiometri atau pH meter yang telah dibakukan sebagaimana mestinya yang mampu mengukur harga pH sampai 0,02 unit pH menggunakan elektrode indikator yang peka, elektrode kaca, elektrode pembanding yang sesuai. Pemeriksaan pH dengan menggunakan indikator yang dicelupkan ke dalam larutan obat dan bandingkan dengan pH yang diinginkan. Hasil injeksi piridoksin HCl dengan pH 3. Kelima, uji endotoksin bakteri. Tujuannya untuk mendeteksi atau kuantisasi endotoksin bakteri yang mungkin terdapat dalam suatu sediaan. Prinsipnya pengujian dilakukan menggunakan Limulus amebocti-lisate atau LAL. Teknik pengujian ini dengan menggunakan Gendal gel dan fotometrik. Teknik Gendal gel ini pada titik akhir reaksi dibandingkan langsung enceran dari zat uji dengan enceran endotoksin yang dinyatakan dalam unit endotoksin Farmakope Indonesia. Teknik fotometrik ini yang didasarkan pada pembentukan kekeruhan. Hasilnya bahan memenuhi syarat uji jika kadar endotoksin tidak lebih dari yang ditetapkan pada masing-masing monografi. Next. Keenam, ada uji partikulat. Tujuannya menghitung partikel asing subsibel dalam rentang ukuran tertentu. Prinsipnya prosedurnya dengan cara memanfaatkan sensor penghamburan cahaya. Jika tidak memenuhi batas yang ditetapkan, maka dilakukan pengujian mikroskopik. Pengujian mikroskopik ini menghitung bahan partikulat subsibel setelah dikumpulkan pada penyaring membran mikropori. Hasilnya, penghamburan cahaya, hasil perhitungan jumlah total butiran baku yang terkumpul pada penyaring harus berada dalam batas 20% dari hasil perhitungan partikel kumulatif rata-rata per mili. Mikroskopik hasilnya injeksi memenuhi syarat jika partikel yang ada atau nyata menurut perhitungan dalam tiap unit tertentu diuji melebihi nilai yang sesuai dengan yang tertera pada FI. Ketujuh, uji keseragaman sediaan. Tujuannya menjamin keseragaman sediaan, metode keseragaman kandungan, dan keseragaman bobot. Interpretasinya, keseragaman sediaan dipenuhi jika nilai penerimaan dari 10 unit pertama dosis tunggal lebih kecil atau sama dengan L1%. Jika nilai penerimaan lebih besar dari L1%, lakukan pengujian 20 satuan berikutnya dan hitung nilai penerimaan. Hasilnya, uji keseragaman sediaan dari 20 ampul sebesar L1% dan memenuhi syarat uji keseragaman sediaan. Next. Ya, perkenalkan, saya Maulidia Ananda Pratama, NPM 19330091. Untuk kemasan di sini, kemasan primer, kami menggunakan ampul coklat,
Kemudian ada kemasan sponder, itu kardus obat, dapat dilihat di sini, di sebelah kanan. Next. Kemudian ada leaflet atau brosur. Di leaflet ini sendiri tertera komposisi di mana tiap 1,1 mili mengandung pyridoxine HCl 0,0275 gram, kemudian aquaporin injeksi 1,1 mili, kemudian ada NaCl 0,0099 gram, ada natrium hidroksida 0,011, Na2-ektal 0,0022. Kemudian untuk farmakologinya sendiri yaitu piridoksin di dalam tubuh berubah menjadi piridoksin fosfat dan piridoksamin fosfat yang dapat membantu dalam metabolisme protein dan asam amino. Untuk indikasinya sendiri yaitu sebagai antidot, agen pemulihan kekurangan vitamin B6 dan suplemen nutrisi. Untuk kontraindikasinya sendiri itu ada hipersensitivitas terhadap komponen obat ini. Kemudian ada efek samping, yaitu pemakaian piridoksin dosis besar dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan sindrom neuropatis. Untuk dosisnya sendiri yaitu 1 ampul per hari, diberikan secara injeksi intramuskuler, harus dengan resep dokter. Kemasannya itu dus isi 20 ampul, setiap ampul itu berisi 1,1 mili. Kemudian disimpan pada suhu di bawah 25 derajat, terlindung dari cahaya. Ya, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami